Oke. Boy, Bang, nih ada daftar nama-nama menteri yang kinerjanya baik katanya, Bang. Nama menteri-menteri yang kinerja baik. Ini nggak ngerti ya. Ini kira-kira dipesan nama menterinya apa-apa karena takut di reshuffle? Kan nggak pernah dibuka. Oh iya, betul. Survei punya ini ya, punya Survei punya bank abadi. Wih. Duit abadi, jadi nggak bisa diungkap siapa pemesannya. Ya kita anggap aja bener lah ya. Anggap bener ya. Nah, cuma kalau kita lihat di sini misalnya Erick Thohir nomor 1 ya kan, ya bisa jadi modal Erick Thohir untuk jadi cawapresnya Wih. Prabowo 2029 menyingkirkan Gibran kan. Iya betul. Artinya kan memang dari dulu dia pengen sekali menjadi. Emang itu inceran dia dari 2024. Dari 2024 pengen jadi wapres, cuma kan nggak kesampaian. Wapres yang tertunda berarti ya, bisa dibilang gitu ya. Yang tertunda. Cuma persoalannya kan ada satu cita-citanya Prabowo yang belum terrealisasi nih dalam 100 hari. Kayak misalnya Danantara, ya kan, pembangunan holding tuh kan. Jadi BUMN nggak dipecah ya? Dipecah, ada 7 kementerian yang 7 BUMN di bawah Kementerian BUMN yang ditarik untuk jadi super holding kayak Temasek. Nah, ini kan diberi tanggung jawab salah satu dia katanya. Sampai sekarang kan belum jadi itu. Jadi kacamata dia tuh berhasil tuh kelihatannya orang samar nih antara Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan Erick Thohir sebagai Ketua PSSI. Iya, mungkin yang suka bola diwawancara juga. Iya. Jadi koresponden dari bola, koresponden ekonomi. Makanya dia teratas ya kan. Ngalahin Sri Mulyani. Ngalahin Sri Mulyani. Nah, ada beberapa kementerian lain yang memang juga nggak cukup bagus ya kelihatannya, termasuk Sri Mulyani. Terus di nomor 3 ada AHY ya? Ada AHY, ya. AHY sekali lagi kelihatannya memang tokoh politik yang jauh dari hingar-bingar kisru politik yang ada. Contohnya misalnya soal PSN ya kan. AHY lebih proyek strategis nasional. Proyek strategi nasional. Dia kecenderungan menjadi tokoh yang melihat itu secara objektif aja. Kalau memang Prabowo minta itu di stop, dia stop gitu loh. Artinya memang dia dan kemarin juga rame-rame soal pagar laut. Dia juga kan waktu itu Menteri ATR. Dia langsung lempar, bukan zaman saya. Iya. Jadi maksudnya dia memang relatif aman ya. Iya, dia relatif aman. Dan kelihatannya tim medianya bagus saja. Tim medianya bagus sehingga apa yang dia sampaikan pada publik itu mampu diterjemahkan dengan baik oleh masyarakat gitu. Masyarakat mampu menerjemahkannya gitu. Nah, kalau Sri Mulyani ya dari tahun ke tahun memang dikenal cukup bagus ya kementeriannya dia. Ya biarpun kemarin PPN nggak jadi naik tuh kan 12%. 12%. Mungkin itu jadi poin plus ya. Sama dia motong-motongin ini kan sekarang. Iya kan dia mungkin anggaran buat menteri yang disukai oleh rakyat tapi tidak disukai oleh kementerian lain. Iya. Soalnya lagi dipotong semua kan? Karena semua dipotong semua. Iya. Jadi kalau ada pemilihan menteri yang disukai oleh rakyat, ya bisa jadi Sri Mulyani salah satunya. Menteri yang paling dibenci oleh menteri lain, ya Sri Mulyani. Karena dia tukang potong, potong anggaran orang gitu. Nah, jadi menurut Abang gimana nih Bang? 100 hari ini kan waktu itu isunya sempat reshuffle ya. Kalau gue ngeliatnya memang mungkin Prabowo juga. Ya sebenarnya reshuffle sudah mulai berjalan ketika mulai dari Gus Miftah diganti ya. Iya. Tapi emang itu kasus kayak Gus Miftah itu menjadi lampu kuning buat Prabowo supaya tidak tenggelam dalam euforia orang-orang yang asal Bapak senang. Iya, karena dia nggak peduli ya. Kelihatannya ada beberapa tokoh yang selama ini diidentifikasikan sangat Prabowo dalam tanda kutip, ketika bicara di hadapan publik terlalu merendahkan ya. Terakhir kan cara Deddy Corbuzier menyikapi makan bergizi gratis. Makan bergizi anak. Dan dia menghina anak PA ya. Anak PA menghina PA kan biar bagaimanapun Deddy Corbuzier itu kan di Kementerian Pertahanan di zaman Prabowo adalah salah satu kalau nggak salah media komunikasi atau apalah ya kan. Punya jabatan tertentu dan dikasih dan dia ada pangkat. Nah, artinya kan apa yang dikatakan dan keluar dari Deddy Corbuzier itu mewakili Prabowo
Prabowo. Iya. Ya kan, artinya memang yang kayak model-model kayak begini harus menjadi perhatian khusus buat Prabowo. Karena ini berkaitan dengan like and dislike masyarakat terhadap respon-respon pemerintah, respon istana terhadap kritik. Ya. Ya kan? Toh faktanya kan memang MBG itu semua orang setuju. Ya, mungkin mayoritas setuju MBG. Tapi kan problemnya ada beberapa wilayah atau beberapa sekolah memang makanannya bukan bergizi, malah tidak bergizi. Ya. Ada yang basi, ya kan? Nah, ada yang hambar, ya kan? Ada yang lengkuas doang, Iya. ya kan? dan orang seakan-akan dipaksa, seakan-akan negara lagi ngasih sedekah. Itu kan Iya. semuanya komentarnya gitu ya. Iya. Padahal itu kan haknya mereka gitu, uang rakyat. Jangan dipakai buat- sampai dia di rumah sebenarnya makanannya udah nggak bergizi, sampai sekolah lebih tidak bergizi gitu Iya, iya, loh. iya. Artinya kan masukan-masukan dari masyarakat ini menjadi vitamin buat pemerintah dan responnya harusnya bagus. Nah, orang-orang kayak Deddy Kobuzer yang meresponnya kurang bagus, Dedinya juga harus menyadari ada beban di belakang dia diidentifikasikan dengan orangnya Prabowo karena dia juga berasal dari Kementerian Pertahanan, terus ada pangkat dia dan selama juga identik dengan Betul, itu. Mungkin cara dia menyampaikan pendapat dia dan respon dia terhadap kritik-kritik dari masyarakat termasuk anak kecil, Ya. ya itu juga harus ini juga gitu loh, harus punya pertimbangan besar. Nah, menurut gue ya Prabowo begitu, nggak cuma 2 orang ini, mungkin ke depan Ada lagi. orang Karena kemarin Raffi sempet ya, sempet rame juga tuh Raffi kan. soal mobil ya Gitu kan, patwal yang nggak jelas tuh. patwal yang dibawa ke rumah Andre ini ya. Makanya sebenarnya kalau gue sih berharap Prabowo itu tidak mengikuti jejak Jokowi yang menggunakan influencer sekitar mereka dalam menyikapi semua hal, tapi lebih menggunakan, kan dia orang buku nih. Iya, iya. Prabowo tuh suka baca buku, suka tokoh intelektual. Artinya Harusnya- pakailah orang-orang ini yang sangat paham gitu loh. Ya udahlah yang punya follower dan segala macam, biarkan dia di ring 3 atau ring 4 Ya. gitu loh, sebagai yang meramaikan Meramaikan aja, karena kan memang- bukan menjadi tokoh utama. Iya, ini yang di paling repot. depan. Apa-apa ntar dipasang influencer kan. Ya kayak kemarin Ini nih kan Deddy yang Kobuzer itu kan banyak yang curiga ya. Disuruh maju ke depan yang orang-orang begitu akhirnya kan. Jadi Iya. kualitasnya juga Ya akhirnya kan pola yang sama yang Iya. dilakukan oleh Jokowi dilakukan juga oleh Prabowo untuk meredam ketidakpuasan publik, pakainya influencer. influencer ya kan. Menurut gua pola ini mungkin bisa dirubah gitu loh, jangan lagi pakai itu ya, pakai tokoh-tokoh intelek kan banyak ya Iya, kan yang mungkin bisa menjelaskan oh iya Betul. gitu. Dan ya itu tadi kalau ngomong reshuffle berarti PDIP kayaknya masih belum kelihatan juga nih mau masuk nih di 100 hari. Belum Ya. ada harapan di 3 bulan ini Bang ya. Kalau kelihatannya yang paling mendorong ini masuk kan partai politik ya. Iya, parpol. Ya, karena masih banyak juga kementerian-kementerian yang dalam tanda kutip berasal dari partai perseorangan. Iya. Artinya partai perseorangan tuh dia nggak punya partai. Iya. Ya kan, Budi Ari partainya nggak ada, ya kan? Maksudnya partai yang diutus sama orang yang punya partai perseorangan Iya. sama Jokowi. Nah, banyak sekali loh, hampir banyak kita lihat orang-orang yang tidak punya partai jadi menteri. Kemarin tuh ya sempat sebenarnya kesandung Menristek Menteri Pendidikan Tinggi ya. Ya. Dan riset itu kan kasus, tapi itu masih berproses lah. Mungkin itu juga calon-calon sih ya. Ya, Calon-calon diganti tuh kayaknya. ya kalau kelihatannya orang-orang, karena gini, yang paling rawan itu adalah yang tidak punya partai politik. Ya itu. Itu paling rawan gitu loh. Iya. Nah, belum lagi kasus pagar laut ini kan. Iya. Nah, kasus pagar laut ini juga jadi persoalan, ini sangat tinggi nih ininya tensi politik. Tensi politik ya. Nah, karena melibatkan pengusaha-pengusaha besar kayak Betul. Aguan yang notabene punya kontribusi kepada pemerintahan Jokowi. Betul. Kita tahu sendiri Kedekatan Aguan dengan Jokowi ya. Iya, ketua investasi gabungan pengusaha, ketua investasinya untuk IKN Aguan. Nah, walaupun Aguan sempat ngomong Akhirnya ngejelekin Jokowi sendiri ya. ya, kalau membuka Pasti tabir wawancara Tempo bahwa di IKN itu nggak ada yang mau investasi kan. Dipaksa ada sama Jokowi gitu-gitu. Dipaksa ada. Nah, itu juga jadi persoalan tuh. Kenapa tiba-tiba muncul izin 30 km gitu dan segala macam. Kecenderungannya memang
apa goyangan-goyangan politik ini memang mengarah ke reshuffle sih. Iya. Termasuk banyak banget kalau kita dilihat media sosial tentang kebobrokan dalam tanda kebobrokan oknum polisi kan. Ya, makanya kemarin polisi dengan enaknya lepas tangan dia kasus ini. Jadi kalau kasus pagar laut dia langsung bilang itu kan urusan KKP gitu. Padahal kan yang terakhir kan oknum polisi ini diduga ada satu oknum AKBP diduga meminta 20 M ya kan. Yang Bintoro ya. Untuk terhadap salah satu pemerasan perusahaan, kasus pembunuhan dan ini. Terhadap salah satu perusahaan klinik besar ya kan. Karena itu jadi kelihatannya bahwa ke depan ini memang akan banyak hal-hal yang menjadi indikator perlunya reshuffle segera dilakukan, dan titik reshuffle ini kelihatannya memang di antara bulan Maret bulan April ya. Ya itu tadi dan itu bertepatan dengan PDIP Rakernas. Ya. Dan ini menjelang pertemuan Prabowo dan Megawati yang makin kencang. Jadi bisa jadi nanti orang-orang diganti itu dimasukin orang pos PDIP mungkin ya. Ya kalau akhirnya PDIP masuk ke dalam lingkaran kekuasaan kan harus ada yang digoyang, harus ada yang digusur. Nah tadi lagi yang digusur adalah pos-pos yang memang kementeriannya tidak berasal dari partai politik. Yang persorangan ini. Yang kapan aja bisa diganti memang. Yang kapan saja bisa diganti. Ya pos-posnya itu bisa jadi Kapolri. Ya kan bukan dari perorangan, Panglima TNI juga bisa. Kepala Kejaksaan Agung bisa. Ya kan? Siapa lagi? Budi Ari. Ya kan? Karena kasusnya masih panas juga tuh ya, Yudhoyono itu masih dia kemarin terakhir baru diperiksa Barreskrim sih, cuman belum ada ini ya. Menteri Pendidikan. Iya, bukan pendidikan menengah Menteri Pendidikan Tinggi. Ya. Sadikin tuh, sorry tambah lagi Budi Sadikin, kan bukan Menkes ya. Bukan dari partai politik, ya kan? Artinya ada pos-pos yang memang bukan dari parpol yang bisa dinegosiasikan. Nah, pertanyaannya apakah pos-pos yang tidak berasal dari parpol ini itu orangnya Jokowi atau bukan? Nah, kalau itu jadi orangnya Jokowi dan itu yang mau diganti, pertanyaan kedua Jokowi terima apa enggak? Ya kan? Gitu. Itu yang jadi titik awal apakah semakin lengketnya Prabowo Gibran atau Prabowo Gibran akan saling berhadapan sampai 2029. Gitu. Karena gini loh, kalau gua melihat malah infonya Gibran juga sempat katanya ditegur gara-gara yang lapor Mas Wapres ya kan. Terus Gibran juga sudah mulai terlihat membangun pasukan darat ini, membangkitkan pasukan darat dia lagi. Karena terakhir Surabaya kemarin tuh, dia udah mulai belusukan lagi nih. Iya, belusukan. Dia belusukan artinya ya. Terus ada juga ormas-ormas yang kemarin dalam tanda kutip tidur itu mulai bangun. Tiba-tiba ada relawan Gibran ya kan? Gibranku itu udah mulai dibangun-bangun lagi. Terakhir gue kemarin lihat di Depok tuh udah ada tuh. Jadi persiapan entah itu untuk persiapan apa ya, tapi tentu arahnya politis ya kan, dan Prabowo perlu juga mengantisipasi hal itu. Dan salah nggak Gibran? Nggak juga salah. Jadi politisi sekarang kan? Ya, Gibran seorang politisi. Nah, walaupun bapaknya seorang presiden ya, mantan presiden. Nah itu yang gua ngeliat bahwa April itu momentum di mana reshuffle menjadi awal hubungan Jokowi Prabowo PDIP. Iya, betul. Gitu. Jadi ya kembali lagi tadi Budi Ari ini orang Jokowi bahkan udah ke rumah Jokowi ya. Iya, ke rumah Jokowi loh. Itu nggak mungkin dia nggak ngebahas soal ini ya. Jadi kan nggak mungkin bahas tiba-tiba projo ya kan? Nggak mungkin Budi Ari nanya Bapak besok Imlek kan di mana? Iya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin tiba-tiba nanya Bapak mau jadi ketum projo nggak gitu? Nggak juga. Jadi kemungkinan ketemu sama dia itu bahas reshuffle kayaknya ya. Bahas reshuffle. Ada kecenderungannya itu, dan membaca peta politik kekuasaan hari ini untuk mengambil strategi kedepannya apa? Ya. Kelihatannya. Nah, yang lucu gini loh, gue dapat info lah dari sekitar ada beberapa kali Jokowi ingin ketemu Prabowo.
tapi belum kesampaian karena Prabowo itu kayaknya sengaja menghindar dengan keliling dunia Indonesia, keliling India. Iya. Coba. Habis India kemarin Malaysia. Malaysia. Gue nggak ngerti kan, jangan Prabowo satu-satunya presiden yang ke ulang tahun India gitu loh. Iya kan? Nggak, gue sampai yang nyanyi kucing-kucing hotel itu sampai menteri-menterinya ya. Yang gue dapat informasi itu ya dari beberapa teman-teman yang nongkrong di kafe lah, kafe-kafe itu dia bilang gitu, kayak kok kelihatannya Prabowo untuk jangan-jangan sampai April ini. Iya. Sengaja menghindar Jokowi. Sampai April tiba-tiba ada pengumuman ya kan. Sampai April Prabowo ada giat di luar. Giat di luar negeri yang Jokowi nggak bisa komunikasi, karena kalau dengan handphone kan komunikasi terbatas. Iyalah. Belum tentu juga diterima handphonenya. Iya. Belum tentu yang balas dia juga Prabowo. Belum tentu yang balas dia juga. Nah, sementara mungkin gini loh, kementerian-kementerian yang selama ini mataharinya Jokowi udah mulai bertanya kepada Jokowi, Pak, nasib saya gimana? Iya. Ini kok isu reshuffle-nya kencang misalnya begitu. Ya mau nggak mau sama kayak kasus Ridwan Kamil kan, dia bertanya sama Jokowi, Pak ini gimana? Udah sampai datang dia ke Solo kan? Iya, Pak ini nasib gue gimana? Udah kalah Jakarta, IKN gue nggak jelas. Gue kemana nih Pak? Dia buka kafe, kasihan banget. Buka kafe Ridwan Kamil. Jadi gitu. Kalau gue sih ngelihatnya tetap April nanti ya, kita lihat Bang ya. Iya, amanat April ini pas itu kan habis Lebaran, ya kan. Udah maaf-maafan lah ya. Nah, setelah Lebaran dapat THR menterinya Iya kan? Iya betul. Jadi kata Megawati udah habis Lebaran aja biar dapat THR tuh menteri, udah shuffle. Prabowo Mega juga udah salaman halal bihalal, jadilah tuh udah. Iya, tangannya bau urut sama bunga anggrek. Iya, udah kan? Jadi tuh reshuffle. Kelihatannya begitu ya. Tapi kita harus tahu juga dan kita harus perlu lihat bahwa Jokowi tidak sesederhana itu ketika melakukan pertarungan politik. Betul. Apakah kita menantikan video selanjutnya selain supir ndablek? Kita lihat nanti kodenya juga tuh buat reshuffle. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.